Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati para ustadz dan yang saya banggakan para teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya menjadi pemandu acara, yaitu pentas muhadharah santri. Tak perlu berlama-lama lagi, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pentas dai, yang keempat pentas khitobah, yang terakhir penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk Ananda Abdurrahman bin Syahroni, waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran karena telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pentas dai. Untuk Ananda Muhammad Thoriqul Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, saya akan memulai kultum saya yang berjudul Iman pada Allah. Iman pada Allah merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang yang berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya dan kitab-kitabnya dan malaikatnya dan hari akhir, maka sesungguhnya orang tersebut sangat jauh tersesat. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman kepada Allah yaitu meyakini dengan segenap hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada, Allah Maha Esa. Keyakinan ini diucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Sebagai perwujudan dari keyakinan dan ucapan ini harus diikuti dengan perbuatan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yaitu yang merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Orang yang akan memeluk agama Islam terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadat. Pada hakikatnya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Bahkan manusia sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak ia berada di dalam arwah. Pada hadirin sekalian, iman kepada Allah merupakan pokok dari keimanan yang lainnya yang bergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh keimanan yang lainnya. Maka dari itu, iman kepada Allah harus ditetapkan pada diri seseorang, harus ditetapkan dengan benar pada diri seseorang. Sebab jika tidak tertanam dengan benar pada diri seseorang, maka ketidakbenaran ini akan terus berlanjut pada keimanan lainnya, seperti iman kepada malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, dan iman kepada malaikatnya, iman pada hari akhir, dan iman pada hal dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang serta secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Marilah kita semua beriman pada Allah dengan seiman-imannya, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah atas penampilannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu pentas khitobah. Untuk Ananda Yusuf Abdillah, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nahnu muslim فوجب على كل مسلم أن نؤمن بالله وحده لا شريك له ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسوله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفيت كلامي وبالله التوفيق والهداية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah atas pertunjukannya. Dengan demikian berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu para juri memberikan masukan dan komentator. Kepada Ustaz Asuman, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Dewan Juri untuk mengomentari dan memberi masukan kepada tim yang telah tampil pada malam hari ini. Di sini Ana ingin memberikan komentar dan masukan kepada Murotal, ya, Ananda Abdurrahman, Masya Allah. Abdurrahman, pembacaanmu dari awal sampai selesai secara garis besar dari penilaian sudah bagus. Tajwidnya sudah mumpuni, alhamdulillah. Terus kejelasan bacanya juga sudah bagus. Penghayatan makna ketika kamu baca juga sudah bisa merenungi, ya. Dan untuk irama bagus semua. Jadi dari 4 poin ini nilainya mumtaz semua Ustaz berikan kepada kamu. Tapi ingat, selepas dari sini kamu masih harus terus berlatih, ya. Diasah lagi tajwidnya, ya. Walaupun nilainya sudah bagus dari Ustaz, tapi jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, ya. Terus belajar agar apa yang kamu pelajari itu setidaknya bermanfaat nanti bagi kamu ke depannya.
Ya, bisa dipahami ya, Abdul Rahman? Barakallahu fikum. Terima kasih atas komentarnya. Berikutnya kepada Ustadz Ahnaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Syukran jazakumullah khairan atas waktunya, dan ma'dziratan saya takallam. MC ya. Di sini ditunjuk sebagai juri MC Mas Firman. Akhuna Firman untuk sebagai MC sudah bagus, cuman ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang MC. Di sini Akhuna Firman terdapat beberapa yang harus dikoreksi, sebagaimana di sini ada penilaian ekspresi dan bahasa tubuh. Seorang MC itu ia yang membawa acara. Jadi lancar atau tidaknya sebuah acara itu tergantung dari MC. Seorang MC harus menampakkan ekspresi wajah ketika melihat hadirin, melihat orang-orang yang mengikuti acaranya, harus dikendalikan. Ya, kita lihat misalnya ada yang kurang perhatian, MC-nya yang berhak untuk berbicara, untuk mengendalikannya. Lalu dengan sebisa mungkin biduni nadhar ya, tanpa melihat susunan acara ya. Paling enggak yang diperhatikan yaitu MC-nya, hadirinnya ya. Dan yang harus diperhatikan lagi juga yaitu intonasi. Nah, intonasinya harus ketika orang yang menghadiri acara tersebut harus membuat mereka itu nyaman, ya, membuat yang hadir itu melihat acara ini wah gitu ya, melihat acara itu bagus nih acaranya gitu. Dilihat dari intonasi dan akurasinya. Selebihnya untuk keterampilan berbicara, penguasaan susunan acara dan lain-lain itu sudah melebihi bagus. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas komentarnya dari Ustadz Ahnaf. Kemudian kepada Ustadz Dinar, waktu dan tempat kami persilakan. Hayyallahu jami'an. Masalul khair. Alhamdulillah, rekan sekalian, kita di acara yang dulu namanya Bina Bakat ya. Sekarang kita beri nama pentas muhadharah santri. Ustaz hitung sampai 3, semua pandangan ke depan seperti kamera yang berdiri tegak tanpa kepala bergoyang. Wahid, Isnen, Salasa. Anakku sekalian, perlu diketahui banyak sekali orang yang pinter, tapi sayang minterin. Banyak anak sekalian orang yang berwawasan tinggi, bergelar doktor, profesor, akan tapi menyampaikan ilmu sedikit. Yang bisa sedikit, yang bisa.
Coba semua dengarkan, renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Subuh jami'an. Sampai nggak ada suara kentut. Pss, gitu, coba. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Betapa bagus, indah ucapan dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, sedikit sekali orang yang bisa menyampaikan. Jadi di acara ini pentas, namanya aja pentas. Kita optimis, anak-anak sekalian, tafaul khairat tajiduhu. Kita optimis kepada kalian, kalian pasti bisa sukses untuk menjadi yang terbaik. Nanti Ananda Faisal, Ustaz harapkan menjadi dai, Ustaz yang menggantikan Ustaz Dina, yang menggantikan Ustaz Ahnaf, menggantikan Ustaz Syafiq Reza Basalama, hafizahullah ta'ala. Siapa lagi yang menggantikan mereka kecuali antum? Kita semua akan meninggal, makanya kita asah kemampuan kalian. Nah, anak sekalian, kita dengarkan sekarang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kayaknya Ustaz perlu berdiri atau duduk ini? Ini yang paling penting Ustaz mau sampaikan. Yang pertama, untuk mengatasi grogi. Dulu yang berbicara di depan kalian ini, Ustaz adalah santri yang paling grogi. Coba semua pandangan ke depan. Ustaz dulu memegang teks kertas ini begini sampai jebol. Apanya? Kertasnya. Keringat bercucuran. Nah, untuk menghilangkan grogi tersebut gimana caranya? Yang pertama, alihkan pandangan mata. Jangan kalau punya belum kuat menatap audiens, yaitu para yang hadirin dan hadirat, belum sanggup menatap, alihkan pandangan. Bisa memandang ke tembok, bisa memandang ke jam dinding, atau kalau matanya agak rabun, ya, kayak Ustadz kayak gini. Kalau kalian lihat Ustadz itu kalau khutbah Jumat kacamatanya dilepas. Apa itu rahasianya? Biar nggak terlalu menatap. Apalagi di depan Ustadz ada mudir. Masya Allah, Ustadz Setio Dahri. Masya Allah, Ustadz Setio di depan. Ustadz lepas kacamatanya. Biar nggak terlalu grogi. Grogi itu pasti. Akan tapi gimana kita menyikapi diri kita supaya tidak grogi? Itu tips. Pandangan diarahkan. Ya. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan grogi itu dengan meningkatkan kepedean. Coba kalau kalian perhatikan, khotib Jumat pakaiannya rapi atau tidak? Necis apa enggak? Necis enggak? Necis. Pakai minyak wangi enggak? Pakai. Sunnah seperti itu untuk meningkatkan kepedean. Itu di samping sana anak lihat ada sorban, ada imamah, ada ikol. Sengaja Ustaz siapkan tanpa diminta oleh Rois. Mohon maaf Ustaz. Gunanya untuk apa? Mungkin harapan Ustaz Ananda Ustaz Dio Raihan, Masya Allah, Raihan Dio mungkin mau pakai. Nah, rahasianya salah satu, ya, ustadz-ustadz kita yang tampil maju ke depan, ada yang pakai imamah, ada yang pakai sorban. Itu apa sih? Supaya dia itu yakin, pede, saya ini mampu, bisa. Tentu bimasyiatillah. Jika kalian nggak pede kepada diri kalian, gimana mau menyampaikan? Nggak bakal bisa. Tuh ya. Jadi kalau kalian pengen tampil, posisikan diri kalian itu membuat orang percaya. Jadi orang yang melihat kalian tuh yakin. Kalian bikin yakin orang lain dulu. Ini pakaiannya. Ini contoh ya, Ustaz Dinar
kayak orang Arab. Wah, mana mungkin saya ngantuk. Seperti itu. Jadi membuat orang tuh yakin dulu, supaya diri kalian yakin, ya. Makanya saya siapkan tuh di sana. Ya, coba diri kalian yakin dulu, baru kalian meyakinkan orang. Gitu ya. Terus gerakan. Kenapa dinamakan pentas? Ini ya, Ustadz, mohon maaf berdiri. Pentas itu ini tempat kalian. Makanya Ustadz Sasuman membuat tempatnya luas. Buat apa? Gerak seluas-luasnya kalian, sebebas-bebasnya kalian. Jangan terpaku berdiri tanpa ada gerakan. Itu sangat membuat grogi dan penyampaian tidak lugas. Ya, gerakan itu penting. Terus yang disampaikan Ustadz Ahnaf tadi, intonasi. Naik turunnya suara itu penting. Jangan sampai suaranya kayak penyiar radio, lembut gitu. Apalagi kayak orang baca dongeng, datang terus, akhirnya yang denger ngantuk. Yang selanjutnya, tatapan wajah. Wajahnya itu menatap ke depan, jangan ke bawah. Di bawah nggak ada uang 1.000 yang jatuh. Ada yang uang jatuh di bawah? Jangan takut memandang ke depan. Nggak bakal ditegik. Nah, nyantai aja. Nggak bakal ditilang. Ngadep ke depan. Pandang teman yang ribut. Nah, contoh ya, Ustaz kasih tahu. Abror. Enggak. Zaidan. Uskut. Nggak masalah. Bahkan sahabat dulu ketika khutbah, mereka berhenti. Salah satu dari mereka ketika menyampaikan khutbah, lam tusalli sholli rakaatain. Berhenti dulu, diam, sholat 2 rakaat. Seperti itu, nggak masalah. Ini tempat kalian, ini medan kalian, gunakan sesuka kalian. Terus ini harapan kita Ustaz ya, nanti bisa ikut lomba, ya kan? Itu kebanyakan waktunya 7 menit, minimal 5 menit. Jangan kurang dari 5 menit. Itu perhatikan, pakai stopwatch. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Mana ada? Nesa Reno ada? Amama Alfi, Rio, Uskut. Terus yang terakhir, alhamdulillah, udah terakhir ya anak-anak sekalian. Yang paling penting, coba dengarkan semua. Latihan. Nggak ada orang yang bisa langsung tanpa adanya latihan. Nggak mungkin. Semua yang di depan kalian ini, baik Ustadz Ikhtiar, Ustadz Ahnaf, Ustadz Sasuman, itu latihan. Kita terbuka anak-anak sekalian, yang pengen dai latihan sama Ustadz, yang pengen khitobah latihan dengan beliau Ustadz Ikhtiar, yang pengen bacaannya bagus sama Ustadz Sasuman, yang pengen jadi MC yang bagus tanpa melihat teks, susunannya tertata rapi, menguasai medan, namanya aja master, ya kan? Harus bisa menguasai medan. Latihan dengan beliau Ustadz Ahnaf hafizahullah taala. Nah, untuk Ananda Zaki, Ustadz beri untuk penguasaan materi 65, keterampilan berbicara 70, penyampaian ayat dan hadis 60, pemahaman dan penghayatan 70, intonasi dan artikulasi 65, bahasa tubuh dan gestur 60, kesesuaian dengan tema 65, total 455. Perhatikan, insya Allah pekan depan Ustadz optimis yang akan tampil insya Allah lebih, dijawab bareng-bareng, lebih dulu insya Allah, dulu insya Allah. Syukron, saya kembalikan ke MC.
Terima kasih atas komentar yang telah disampaikan. Kepada Ustadz Ikhtiar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaifa halukum? Baik. Idza sa'altum kaifa halukum bi khairin kullu syai'in ala ma yura. Baik. Imma an tujib bi khair alhamdulillah, imma an tujib kullu syai'in ala ma yura. Kilahuma sahihan. Baik. Bi lugati Indonesia Arabia. Pilih gue Indonesia. Insya Allah tidak begitu lama karena sudah dikomentari dengan ustadz-ustadz sebelumnya. Ana ingin menyampaikan satu poin yang ini mempengaruhi kefasihan, mempengaruhi tampil ketika di depan. Apa itu? Jazbu al-intibah. Jazbu al-intibah. Apa itu? Jazbu al-intibah. Jazbu al-intibah. Apa? Mampu membuat audien yang dengar tertarik dengan apa yang antum sampaikan. Ketika antum membawakan materi yang begitu luar biasa, menarik, insya Allah yang dengar pun nggak akan ngantuk. Baik. Jadi apa poin pentingnya? Jazbu alil tiba, mampu menjadikan atau membawa audien tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita berbicara di depan, kemudian yang mendengar malah ngantuk, tidur. Tip, itu mungkin poin yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan di kedepannya dapat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas komentar dari Ustadz Ikhtiar. Sekarang kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai pemandu acara, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.